Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Jika sudah, mari kita mulai. Pada kelas 4 yang lalu kalian sudah belajar tentang perilaku terpuji atau sikap terpuji. Dengan harapan kalian mengetahui sikap-sikap terpuji, kalian bisa terhindar dari hal-hal yang buruk dalam pergaulan sehari-hari. Apa saja hal-hal yang buruk dalam pergaulan sehari-hari? Di antaranya dalam pergaulan itu biasanya akan muncul keinginan yang dipengaruhi oleh teman-teman. Di antaranya jika teman-temannya merokok, tentu akan mempengaruhi kalian, yang akan memunculkan keinginan kalian untuk merokok. Nah, pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang bahaya merokok. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Silakan kalian perhatikan gambar di video. Di situ kalian bisa lihat jumlah perokok di Indonesia. Jadi setiap dari 4 orang itu terdapat 1 orang perokok. Jadi kemungkinan yang 3 juga itu terpapar asap rokok, yaitu menjadi perokok pasif. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari bahaya rokok. Karena rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Merokok itu pilihan, Itu tandanya manusia sendiri yang merusak tubuhnya. Padahal manusia dianugerahi tubuh sempurna. Nah, tahukah kalian bahwa asap rokok itu sangat berbahaya? Oleh karena itu, hindari rokok. Karena asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif itu merupakan seseorang yang aktif merokok. Dia merokok, membeli rokoknya, menghisap rokoknya, Nah, sedangkan perokok pasif itu seseorang yang tidak merokok tapi
terkena dan menghirup asap rokok ya. Jadi yang perokok pasif ini tidak merokok, tapi dia ikut menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Nah, kemudian apa bahaya merokok bagi kesehatan? Ya. Kenapa ya merokok bisa berbahaya? Nah, tentu ada kandungan atau zat-zat yang berbahaya pada rokok. Nah, berdasarkan hasil penelitian, merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, bisa meningkatkan terjadinya penyakit ya, contohnya seperti penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, ya, kanker rongga mulut, tekanan darah tinggi, bronkitis, ya. Bisa juga mengganggu kandungan pada ibu hamil, ya. Jadi ibu hamil nanti janinnya itu bisa menjadi cacat, ya. Nah, semua itu tidak lepas dari zat yang terkandung dalam rokok. Nah, apa saja zat-zat yang terkandung dalam rokok? Nah, mari kita cari tahu zat yang terkandung dalam rokok. Nah, dalam satu batang rokok ya, itu diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia ya yang terdapat di dalamnya. Dan 70 di antaranya itu bisa memicu ya, menyebabkan kanker. Apa saja zat tersebut? Ini kita jelaskan di antaranya saja ya. Yang pertama ada nikotin ya. Apa itu nikotin? Ya, nikotin ini terdapat pada tembakau ya, zat yang ada dalam tembakau. Nah, nikotin ini adalah zat stimulan, yaitu stimulan itu dapat merangsang ya, yang dapat memperbaiki suasana hati ya, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Namun, zat ini bisa menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan sehingga si perokok ini sulit berhenti dari kebiasaan merokoknya. Nah, selain itu, orang yang kecanduan nikotin itu juga mempunyai resiko yang berbahaya ya, seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Nafsu makannya berkurang ya, kemudian bisa juga terjadi sesak napas ya, mual dan diare. Nah, ketika seseorang tiba-tiba berhenti merokok, itu tubuhnya itu tentu akan mengalami gejala putus nikotin ya, karena tidak ada rokok yang dihisap, jadi nikotinnya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, hal ini bisa menimbulkan rasa cemas ya, gelisah, pusing, susah konsentrasi, sulit tidur, kelelahan, bisa juga cepat marah ya, dan nafsu makan meningkat karena tidak ada nikotin. Nah, kemudian zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida ya. Zat ini bisa ditemukan pada asap knalpot ya. Karbon monoksida bisa menghalangi suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jadinya jantung itu bekerja lebih keras ya, dan mengganggu kinerja paru-paru. Kemudian zat berikutnya ada tar. Nah, kandungan tar ini ada dalam rokok dan akan ikut terhisap. Nah, zat ini bisa mempersempit saluran udara di paru-paru atau bronkiolus ya. Bronkiolus itu tugasnya untuk menyerap oksigen. Nah, selain itu, tar juga dapat merusak rambut ya, rambut halus
biasa disebut silia, yang fungsinya untuk mengeluarkan virus, kuman dan debu ya, atau benda asing di saluran pernapasan. Nah, dalam asap rokok ini mengandung berbagai bahan kimia yang dapat memicu berkembangnya sel kanker di tubuh ya. Nah, zat ini juga bisa membuat gigi dan jari menjadi berwarna kuning ya, karena dari tar ini. Kemudian ada zat berikutnya adalah benzena. Nah, benzena ini biasanya terdapat dalam pestisida ya, atau BBM, dan di bensin ya. Nah, benzena ini kalau masuk ke dalam tubuh ya, dapat meningkatkan risiko terjadinya leukemia, atau itu kondisi kelainan darah ya. Nah, masih banyak lagi ya zat-zat yang lainnya. Kalau kita jelaskan di sini, wah, nggak selesai-selesai ya. Masih banyak lagi. Kemudian apa dampak buruk merokok? Nah, merokok ini sangat berbahaya, kalian sudah tahu tadi ya. Apalagi bagi anak-anak ya. Nah, diantaranya adalah bisa menimbulkan ketergantungan yang tinggi ya. Yang kedua, bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti fisiknya lemah, malas, mudah sakit, dan menderita penyakit yang kronis. Nah, kemudian bisa juga mengganggu perkembangan mental ya. Kemudian bisa menyebabkan hilangnya rasa peduli ya terhadap lingkungan sekitar. Kenapa hilangnya rasa peduli? Karena kita tidak peduli ya, asap itu padahal dihirup oleh orang lain yang tidak merokok. Kemudian apa bahaya merokok bagi kesehatan? Nah, diantaranya yang pertama itu gangguan kardiovaskular. Orang yang sering merokok, baik itu perokok aktif ataupun pasif, itu ya bisa terkena penyakit kardiovaskular ya, seperti penyakit jantung dan stroke ya. Apalagi perokoknya ini jarang berolahraga ya, itu bisa menjadi semakin tinggi. Kemudian yang kedua, bisa menyebabkan kerusakan otak ya. Merokok itu dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Nah, apa saja penyakit yang ada pada otak itu bisa stroke ya, pikun ya, dan lain-lain. Yang ketiga itu bisa terkena penyakit mulut dan tenggorokan ya. Di antaranya bisa menyebabkan bau mulut ya, giginya bernoda, penyakit gusi ya, itu penyakit yang biasanya timbul ya akibat merokok. Bisa juga terjadi yang lebih berat lagi ya, kanker pada mulut ya, bibir, lidah, dan tenggorokan, kanker tenggorokan. Kalau kena kanker tenggorokan, nanti tenggorokannya dilubangi. Yang berikutnya adalah penyakit paru-paru. Ini adalah efek yang paling berbahaya ya akibat merokok, adalah kanker paru-paru. Karena bahan kimia pada rokok itu sangat berpotensi untuk merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker ya. Selain kanker paru-paru juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru lainnya seperti bronkitis ya, dan yang lainnya.
Kelima, bisa menyebabkan penyakit lambung ya. Keenam ya, tulang bisa menjadi keropos atau rapuh ya. Racun pada rokok ini bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih beresiko mengalami tulang rapuh. Yang berikutnya adalah penuaan dini. Ya, tanda penuaan dini seperti kerutan di mata dan mulut itu beresiko muncul lebih cepat karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Ya, jadi bisa terlihat lebih cepat tua. Berikutnya bisa juga menjadi terkena gangguan psikologis. Ya, selain fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti rasa cemas, susah tidur, stres. Karena ini disebabkan otak sudah mengalami kerusakan ya, karena sudah sering terpapar zat beracun yang terdapat pada rokok. Karena itu, marilah kita menghindari rokok. Nah, bagaimana cara menghindari kebiasaan merokok? Nah, bisa kalian lakukan dengan cara berikut. Yang pertama tentu mendalami ilmu agama ya. Karena dengan ilmu agama kita punya benteng yang kuat untuk menghindari hal-hal yang buruk ya. Kedua, menjauhkan diri dari rokok tentunya ya. Kemudian kita juga bisa ikut mengkampanyekan atau mensosialisasikan larangan merokok. Dan kita juga bisa membiasakan pola hidup sehat secara disiplin, dan kita bisa menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Nah, ketika kita berhenti merokok, akan banyak manfaat untuk tubuh kita. Apa saja manfaatnya? Apa saja manfaatnya? Nah, ketika kita berhenti merokok, kita bisa terlihat lebih muda. Karena merokok itu bisa mengurangi asupan oksigen ke kulit tadi ya. Jadi ketika berhenti merokok, nah oksigennya itu jadi lancar lagi. Jadi kita bisa terlihat lebih muda. Yang berikutnya bisa terhindar dari stres. Itu ya. Yang berikutnya bisa meningkatkan kesuburan ya. Karena zat-zat dalam rokok bisa mengurangi tingkat kesuburan. Nah, yang lebih penting lagi, dengan kita berhenti merokok, insya Allah kita terhindar dari penyakit mematikan seperti tadi ya, seperti penyakit tadi, kanker paru-paru, stroke, serangan jantung, dan yang penyakit berbahaya yang lainnya. Dan tentunya ketika kita berhenti merokok, orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita juga insya Allah akan sehat karena terhindar dari asap rokok. Nah, berhenti merokok ini tentu tidak akan mudah ya, apalagi untuk yang sudah lama
ya, sudah lama merokok, sudah menjadi pecandu. Nah, bagaimana caranya ketika seorang pecandu ingin berhenti merokok? Nah, yang pertama kita bisa fokus ya kepada manfaatnya, yaitu manfaat kesehatan. Ya, kita sadari dulu apa manfaat kesehatan. Tentu dengan berhenti merokok itu manfaatnya itu tadi, kita bisa menghindarkan orang-orang yang kita cintai ya, seperti keluarga kita, itu bisa terhindar dari asap rokok. Kemudian kita juga perlu dukungan ketika akan berhenti merokok ya, dukungan dari teman-teman, keluarga ya, tuh. Atau bisa juga konsultasi ke dokter ya untuk menjalankan pengobatan. Itu nanti akan diterapi ya untuk menghilangkan nikotin yang ada pada tubuh. Kemudian cara berikutnya bisa dengan gerakan tubuh ya, artinya berolahraga ya, atau mencari hal-hal yang positif ya, karena dengan menggerakkan tubuh, pikiran kita untuk merokok itu akan teralihkan ya, teralihkan. Jadi kita lupa, jadi keinginan untuk merokoknya jadi lupa ya, jadi bisa mengurangi ya. Atau bisa juga dengan menyiapkan permen ya di kantong, jadi ketika ada keinginan untuk merokok, nah diganti dengan permen. Nah, hindari juga semua pemicu atau penyebab keinginan untuk kembali merokok. Di antaranya ya tentu menghindari teman-teman yang merokok ya, karena kita sudah berhenti kemudian melihat teman-teman, nah kadang mungkin muncul lagi ya, kita terpengaruh lagi, yang akhirnya kita mulai coba-coba lagi. Nah, yang terakhir, kuatkan tekad kita ya, katakan tidak pada rokok ya. Ya, jadi harus disiplin ya. Jadi ketika punya keinginan untuk berhenti, nah jangan pernah punya lagi keinginan untuk mencicipi, seperti itu ya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum